Memang ada sedikit drama-drama ya. Saya lihat drama-drama ini nggak gampang mencarinya. Dramanya apa? Lah, saya meminta ke KPU. Di KPU itu tahapan pertama sesuai undang-undang keterbukaan informasi, itu saya bermohon dulu. Saya ditolak. Bukan hanya KPU, 8 kementerian lembaga menolak saya. Ini 2019. Oke. 2014 saya mana? Saya tanyakan ke PPD, masih dicari, Pak. Gak ada. Jadi boleh ku bilang presiden kita jadi presiden gara-gara fotokopi, bukan gara-gara asli. Presiden kita jadi presiden karena fotokopi, Bang Mardiansyah. Itu dia. Mas Bonatua sendiri apa tanggapannya? Atau boleh dibuka tuh salinan yang dibawa nih? Kemarin kan Bang Bona mendapatkan salinan mendapatkan salinan dari KPU. Mungkin bisa dijelasin. Tunjukin juga boleh. Kita ngomong lebih lanjut deh. Mendingan saya sebut karena ini banyak genjet ya. Ya. Di seperti kata Bang Semar tadi, orang sekarang itu nggak gampang dibodohin. Simpel saja. Pasti mereka tanya ChatGPT. Berduit dikit, bayar, tanya ChatGPT. AI banyak. Jadi saya rasa saya juga tak berani lah bodoh-bodohin orang sekarang ya. Saya bilang, kamu ke arah sana. Dia tanya ini Google Map. Ada jalan lebih singkat kok. Dia tahu. Artinya, aku mengcounter Bang Semar, sekarang nggak zaman kayak dulu Bang. Kita bilang ABCD, Genjet langsung tidak percaya. Percaya gitu. Langsung verifikasi, ya kan? Ketik. Ya. Benar nggak kata Abang ini? Ya kan? Nah, sekarang terkait pekerjaan saya kan doktor kebijakan publik. S2 juga kebijakan publik. Saya yakin ya bahwa dokter itu spesialis. Bukan saya nggak bisa ngurusin yang lain, tapi saya tidak ingin. Karena saya di sini berbicara atas kebijakan publik. Ilmu-ilmu yang saya pelajar adalah ilmu tentang publik. Berawal dari kebuntuan 2 bulan yang lalu, saya sebelumnya belum kenal sama grup Mas Roy. Belum. Bahkan saya baru kenal kemarin, Dokter Tipe baru kenal kemarin di KPUD. Nah, jadi ini murni, saya juga sorry Bang, saya nggak merasa beruntung gara-gara Pak Jokowi. Makan saya udah banyak Bang. Ya. Saya juga gara-gara gini saya nggak bilang Bang Bona juga kan. Saya jadi Bang Bona sensitif. Sorry, bukan Bang Bona sensitif malah akhirnya mungkin orang curiga juga akhirnya makan dari situ. Karena saya kan nggak. Apa saya tampak seperti gembel? Saya dokter dari bayar nggak sanggup bayar dokter. Saya baru ketemu Bang Bona sekarang. Jadi kalau Abang terlalu baper, Abang tariklah pernyataannya. Akhirnya Abang nggak tarik saya. Dan mungkin memang banyak orang juga mendapat keberkahan dari situ. Kan belum tentu juga Bang Bona. Saya bilang Bang Bona nggak? Nggak tahu aku, tapi gimana? Abang harusnya itu kualitatif ya. Ini ekonomi kuantitatif itu Abang harus ukur berapa. Bener nggak? Ada nggak GNP apa kita naik? PDB kita naik gara-gara itu. Kebetulan aku kan basicnya grand teorinya ekonomi. Jadi nggak gampang ngukur itu gara-gara dari mikro. Ekonominya kepentingan ekonomi pribadi. Abang kan ngukur mikro, tapi abang bicara makro. Bicaranya kan bicara soal bagaimana orang. Nanti kita kasih kesempatan. Abang juga mendebat. Makanya saya bilang tadi. Saya merespon doang ya. Saya merespon aja. Nanti habis Bang Bona menjelaskan motifnya, kita lempar nanti ke Bang Mardiansyah. Jadi begitu saya lihat kebuntuan ya. Saya lihat grupnya RRT ini terpancing oleh isu-isu privasi. Lalu fokusnya ke ijazah asli. Sehingga mereka dibenturkan di pengadilan negeri di Petun dengan NO, ditolak. Karena memang apa seperti kata Prof Mahfud MD dan para ahli-ahli yang lain, memang urusan dokumen, urusan publik itu nggak cocok di ranah pengadilan negeri, nggak cocok di Petun, tapi cocoknya di Komisi Informasi. Dengan memanfaatkan Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu PPID, Pejabat Pengelola Informasi Dokumen. Nah, dari situ saya belajar 3 Agustus, saya suratin semua kementerian lembaga yang mempunyai dokumen publik. Jadi ceritanya, dulu itu 2005, Pak Jokowi menyerahkan dokumen ijazahnya, ya, menyerahkan loh ya, yang terlegalisir fotokopi, terlegalisir ke KPUD. Nah, terus tahun 2010 juga begitu, menyerahkan lagi. Tahun 2012 menyerahkan lagi ke DKI.
Tahun 2014 menyerahkan lagi ke KPU. 2019 menyerahkan lagi ke KPU pusat, ya tadi KPU DKI ya. Ini dokumen tidak pernah dikembalikan ke privasi. Ini dipegang oleh badan publik. Namanya badan kita, berarti kan kepala publik, tangan publik kan punya dong. Bukan hanya badan publik aja yang berhak. Kitalah tangan publik itu. Kitalah orang-orang itu. Kita bertanya kepada badan publik KPU. KPU, kamu kan badan saya tangan nih pengen melihat nih, mata ini pengen melihat. Mana sih ijazahnya? Yang diserahkan dulu tahun 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Inilah hasilnya. Memang ada sedikit drama-drama ya. Saya lihat drama-drama ini nggak gampang mencarinya. Dramanya apa? Lah, saya meminta ke KPU. Di KPU itu tahapan pertama sesuai undang-undang keterbukaan informasi, itu saya bermohon dulu. Saya ditolak. Bukan hanya KPU, 8 kementerian lembaga menolak saya. Tapi saya protes. Ya kan? Saya ajukan keberatan ke atasan PBID. Langsung KPU membuat namanya keputusan KPU 731 yang sempat viral. Sehingga muncul yang namanya KPU, nepalkan KPU, nepalkan KPU. Oke. Karena apa? Keputusan 731 itu menolak, membatasi saya menerima ini. Sehingga di keputusan KPU itu disebut informasi yang dikecualikan dari publik adalah dari 16 item, salah satunya adalah ijazah. Nah, mungkin masih ingat kan kejadian itu? Untungnya mungkin ini kita gara-gara ada kejadian Nepal, publik jadi aware. Akhirnya mungkin saya dengar kopi tekanan sosial ya, dan akhirnya berdasarkan apa ya keterangan dari Mas Rosuyo, waktu itu Komisi 2 memanggil KPU. Menanyakan kok ada keputusan 731 ini. Karena saya viralkan kan, saya bilang saya minta dokumen ini ditolak nih sama KPU. Akhirnya viral dan keputusan KPU dicabut. Ya, setelah dicabut, saya tunggu seminggu lagi baru dapat surat saya. Pak datang ke kantor, ke KPU, mengasih dokumen ini. Dapatlah akhirnya dokumen yang DKI ini, yang apa? Tapi ini baru yang 2019 ya. Boleh ditunjukin ke kamera. Tunjukin. Ini 2019. Ini 2019. Oke. 2014 mana? Saya tanyakan ke PPD, masih dicari Pak. Gak ada. Nah, jadi yang uniknya saya tanya lagi, apakah kalian melakukan verifikasi terhadap aslinya? Tidak. Jadi boleh ku bilang, presiden kita jadi presiden gara-gara fotokopi, bukan gara-gara asli. Presiden kita jadi presiden karena fotokopi, Bang Mardiansyah. Itu dia. Kosong.